Nah, di sini saya memiliki contoh topologi yang dapat teman-teman kerjakan. Yang dimana bahwa nantinya ada beberapa PC, kemudian ada 3 switch dan 1 router. Dimana PC pada sebelah sini, 2 PC ini akan dimasukkan ke dalam VLAN 10, kemudian PC sebelah sini akan dimasukkan pada VLAN 20, dan PC sebelah sini akan dimasukkan pada VLAN 30, PC sebelah sini akan dimasukkan pada VLAN 40, dan PC sebelah sini akan masuk ke VLAN 50 di setiap masing-masing switch-nya. Dan di sini terdapat keterangan bahwa VLAN 10 memiliki IP 10.10.10.0/24. VLAN 20 memiliki IP 20.20.20.0/24. VLAN 30 memiliki IP 30.0/24. VLAN 40 memiliki IP 40.0/24. Dan yang terakhir VLAN 50 memiliki IP 50.0/24. Kemudian kita akan menghubungkan perangkat-perangkat tersebut dengan menggunakan kabel. Kemudian kita akan menghubungkan untuk setiap komputernya. Cara menghubungkannya adalah kita hubungkan setiap VLAN-nya terlebih dahulu, sehingga kita tidak acak-acakan menghubungkannya. Misalkan dari PC 0 ke switch PC 2 ke switch itu jangan ya teman-teman, karena nantinya kita tidak akan bisa melakukan interface rank. Caranya yaitu sesuai VLAN-nya terlebih dahulu. Apabila VLAN 10 telah terhubung semua, baru kita pindah ke VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Kemudian VLAN 40. Dan yang terakhir VLAN 50. Dan pada PC paling kanan juga sama, kita hubungkan juga ya teman-teman. Nah, setelah menghubungkan seluruh perangkat yang ada, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan inter-VLAN routing dan juga akan membuat DHCP pool di router. Kita masuk ke router dan kita pergi ke tab CLI, kita ketikkan no saja, lalu masuk ke mode Global Configuration. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa kabelnya masih merah ya teman-teman, yang berarti kabel tersebut belum menyala ataupun terhubung. Kita nyalakan terlebih dahulu pada kabel FA00, lalu no shutdown. Nah, maka kabelnya akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung mengkonfigurasi atau membuat subdivisi untuk interface FA00. Kita tidak akan mengkonfigurasi IP pada 00 karena kita tidak akan menggunakan VLAN 1. Kita akan membuat untuk FA00 VLAN 10, VLAN 20 dan seterusnya dengan cara ketik interface FA00.10. Kemudian kita ganti encapsulation modenya menjadi .1key spasi 10 karena untuk VLAN 10. Kemudian tambahkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Lalu kita exit dan kita buat lagi untuk VLAN 20. Kita ganti encapsulation modenya menjadi .1key untuk VLAN 20 dan kita tambahkan IP-nya yaitu 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0 dan enter. Lalu kita exit. Lalu kita masuk pada FA00.30. Ganti encapsulation-nya menjadi .1key spasi 30 lalu enter. Kita tambahkan IP-nya 30.1 spasi 255.255.255.0 lalu kita buat untuk VLAN 40 yaitu FA00.40. Ganti encapsulation modenya menjadi .1key spasi 40 lalu tambahkan IP address-nya 40.1 spasi 255.255.255.0 dan kita buat lagi yang terakhir untuk VLAN 50. Oke, kita ganti modenya lalu tambahkan IP address-nya. Lalu jika sudah, kita enter, lalu kita exit dan kita akan coba cek dengan cara do show IP interface brief.
Nah, dapat dilihat di sini pada VLAN 10 IP-nya telah berubah ya teman-teman. VLAN 20 IP-nya telah berubah juga, sampai dengan VLAN 50 IP-nya telah berubah ataupun telah terisi ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat IP DHCP pool untuk setiap VLAN yang ada. Karena kita tidak akan memasukkan IP-nya secara manual, sedangkan di sini kita memiliki komputer yang cukup banyak ya teman-teman. Dan mengingat hal tersebut bahwa memasukkan IP secara manual akan memakan banyak waktu, maka dari itu kita akan membuat IP DHCP dengan cara ketik IP DHCP pool spasi namanya yaitu VLAN 10 kemudian enter, dan kita tambahkan networknya yaitu 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Lalu kita tambahkan default gateway-nya ataupun IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1, dan kita tambahkan juga untuk DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Lalu kita buat lagi untuk DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0 spasi 255.255.255.0. Masukkan juga untuk gateway-nya, dan juga kita masukkan untuk DNS servernya. Lalu kita exit. Kita buat untuk IP DHCP pool VLAN 30. Kita masukkan networknya yaitu 30.0 spasi 255.0. Kemudian tambahkan gateway-nya yaitu 30.1 dan juga DNS-nya. Lalu kita exit. Kita buat lagi untuk VLAN 40. Yang terakhir kita akan membuat IP DHCP pool untuk VLAN 50. Kita tambahkan networknya yaitu 50.0 spasi 255.0, kemudian tambahkan untuk gateway-nya yaitu 50.1 dan juga yang terakhir untuk DNS servernya. Lalu exit. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan VLAN dan trunking. Pada setiap switch yang ada, kita akan memulai dari switch yang pertama yaitu switch 0 ini. Kita masuk ke tab CLI, masuk ke Global Configuration. Kemudian kita lihat ada interface apa saja. Di sini ada 01 yang menghubungkan antara switch ya teman-teman. Kemudian ada 02, 03, 04 dan seterusnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat VLAN-nya dengan cara ketik saja VLAN 10. Kemudian kita langsung saja buat untuk VLAN 20. Lalu VLAN 30. Lalu VLAN 40. Dan juga VLAN 50. Kita akan coba lihat apakah sudah ada VLAN-VLAN-nya atau belum. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ada VLAN 10, 20, 30 dan 40 dan 50 ya teman-teman. Kita akan melakukan hal yang sama pada setiap switch ya teman-teman. Masuk ke Global Configuration, kemudian buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kita coba lihat. Nah, seluruh VLAN-nya di sini sudah dibuat dari VLAN 10, 20, 30, 40 hingga 50. Yang terakhir kita akan membuat VLAN di switch yang kedua. Kemudian kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Kemudian kita akan memindahkan interface-interface dari setiap VLAN-nya agar sesuai dengan VLAN yang kita inginkan. Misalnya saja interface FA02 dan juga interface FA03 akan dipindahkan ke VLAN 10. Dan kemudian ada interface FA04, 05, 06 dan seterusnya akan dipindahkan ke VLAN 20. Dan juga yang lainnya sama. Kita mulai dari switch 0 terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke interface rank FA02 sampai 7. Karena di sini yang terakhir adalah FA03. Kemudian enter. Lalu buat switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, FA02 dan 03 telah masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Kita akan masukkan juga PC-PC ke VLAN 20 ini. Kita exit. Lalu interface rank FA04 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Yang terakhir kita akan masukkan ke VLAN 30 ya teman-teman, yaitu interface rank FA08 sampai 11. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, yang terakhir kita akan lihat
lagi. Nah, untuk FA04 sampai 7 sudah masuk ke VLAN 20. FA08 sampai 11 sudah masuk ke VLAN 30. Dan kita pindah ke switch 1 ini. Kita masuk ke tab CLI. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masukkan untuk interface rank FA04 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN. Di sini tertulis bahwa akan dimasukkan ke VLAN 40. Jadi kita buat untuk VLAN 40 dan kita exit. Lalu masuk lagi interface rank FA06 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 50. Kemudian untuk switch yang terakhir masuk ke tab CLI-nya. Kemudian kita masuk ke interface rank FA02 sampai 3. Lalu switch port mode access, switch access VLAN 10. Kemudian exit. Kita akan menambahkan untuk FA04 sampai 7. Interface rank FA4 sampai 7 lalu enter. Kita ganti switch port mode access, switch port access VLAN 20. Kemudian exit. Kita buat lagi interface rank FA08 sampai 11. Kita ganti switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kemudian kita akan coba cek. Nah, dapat dilihat di sini bahwa FA0203 sudah masuk ke VLAN 10. FA04 sampai 07 sudah masuk ke VLAN 20. FA08 sampai 11 sudah masuk ke VLAN 30 sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita juga akan cek ke switch 1 ini dengan cara do show VLAN brief. Nah, dapat dilihat di sini bahwa FA04 sampai 5 masuk ke VLAN 40 dan FA06 sampai 7 masuk ke VLAN 50. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan trunking pada setiap switch. Saya akan mulai dari switch yang tengah ini atau switch 1 dengan cara interface rank FA01 sampai 3, lalu switch port mode trunk. Kemudian kita akan cek apakah interface tersebut sudah memasuki status trunk atau belum dengan cara do show interface trunk. Nah, untuk FA01, 02 dan 03 telah masuk status trunking ya semua teman-teman. Kemudian pada switch yang paling kiri untuk FA01 kita exit terlebih dahulu. Kita buat agar interface FA01 switch port mode trunk. Lalu kita coba cek do show interface trunk. Nah, untuk FA01 statusnya telah berubah menjadi trunking ya teman-teman. Lalu untuk switch yang paling kanan ini sama, kita akan mengkonfigurasi pada kabel FA01. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface FA01. Kita ubah switch mode trunk dan kita coba lihat do show interface trunk. Nah, bahwa FA01 ini telah masuk pada status trunking ya teman-teman. Kemudian hal terakhir yang akan kita lakukan adalah melakukan pengujian DHCP dan juga ping. Oke, langsung saja kita masuk pada PC di VLAN 10. Lalu kita minta DHCP-nya. Nah, di sini DHCP request successful yang artinya sukses ya teman-teman, IP 10.2. Selanjutnya kita coba pada PC di sebelahnya. Kita ganti DHCP dan sukses ya, ini IP 10.3. Lalu pada VLAN 20 kita akan coba meminta DHCP juga. Nah, sukses juga ya teman-teman, 20.2. Lalu pada sebelahnya juga kita minta DHCP-nya. Nah, sukses juga ya teman-teman, 20.3. Pada VLAN 30 juga kita akan meminta DHCP-nya. Nah, sukses juga 30.2. Sebelahnya juga kita minta DHCP-nya. Dan sukses juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada VLAN 40 juga kita sama meminta DHCP-nya. Di sini 40.2. Lalu sebelahnya IP 40.3. Lalu pada VLAN 50 juga 50.2 dan sebelahnya .3. Ini sudah sukses semua ya teman-teman. Selanjutnya kita coba pada VLAN 10 yang di sebelahnya, yang ini. Sukses. Kita coba juga VLAN 20.
sukses juga. Lalu VLAN 30 dan sukses juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan paket dari VLAN 10 ini, PC 0 ke PC 10 ya teman-teman. Nah, ini awal-awal memang valid. Kita akan coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman, dari VLAN 10 ke VLAN 40. Selanjutnya kita akan coba lagi mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 18. Ini successful ya teman-teman. Lalu PC 0 ke PC 14 dan juga successful ya teman-teman. Oke, kita coba dari VLAN 50 ke VLAN 30, dari PC 12 ke PC 4. Awal-awal valid. Kemudian kita coba lagi. Nah, successful juga ya teman-teman. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa topologi yang kita buat telah berhasil ya teman-teman, dan juga konfigurasinya telah berhasil dengan lancar tanpa ada kesalahan sedikit pun.